Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap bersemangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel, eh, tapi dalam rangka untuk pembentukan gamet ya pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih pembentukan gamet betina pada tumbuhan tingkat tinggi ya di sini ini pada bunga. Nah, kita lihat. Jadi sebenarnya istilah megasporogenesis itu merupakan proses pembentukan. Kalau dari istilah katanya kalau genesis ya, ini pembentukan. Jadi proses pembentukan gamet betina atau ovum. Nah, nanti akan menghasilkan kandung lembaga. Kandung lembaga ini ukurannya besar ya adik-adik. Sel besar, makanya dia disebut dengan megasporogenesis. Pembentukan sel yang besar ini ceritanya ya. Tapi nanti gamet betina atau ovum yang akan dihasilkan sebenarnya. Nah, ini terjadi pada bakal buah. Di mana bakal buah ini adik-adik ya. Nah, bagian yang ini. Di dalamnya ada bakal biji. Nah, nanti ini yang disebut dengan ovarium. Jadi ovarium tidak hanya kita temukan pada manusia, tapi juga pada tumbuhan ada struktur yang disebut ovarium adik-adik ya. Atau bakal buah istilahnya. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya gampang, kita lihat bersama. Jadi, ada sel induk megaspora atau megasporosit, oke, yang bersifat 2N. Ini tulisannya ya, biar nanti kalian bisa paham sambil mencatat kalau nanti lupa. Nah, sel induk megaspora yang bersifat 2N akan mengalami meiosis. Nah, kalau hasil dari pembelahan meiosis pasti selnya adalah bersifat haploid ya. N. Nah, di sini hasil dari pembelahan meiosis pertama dihasilkan 2 sel haploid. 1, 2. Kemudian akan mengalami pembelahan meiosis berikutnya atau meiosis kedua dihasilkan 4 sel megaspora. Oke, yang masing-masing juga ya tetap N ya. 1, 2, 3, 4. Nanti dari 4 megaspora, 4 sel megaspora, ternyata 3-nya mengalami degenerasi atau mati ya. Nih, 3 megaspora berdegenerasi, mati, hanya 1 yang akan tumbuh, nanti melanjutkan pembelahan, oke. Nah, pembelahannya ini mengalami pembelahan mitosis ya 3 kali. 1, 2, 3. Oke, mitosis 3 kali tanpa diikuti dengan sitokinesis, pembelahan sitoplasma ya. Nah, 8 inti yang dihasilkan dari 3 mitosis berturut-turut tadi, ya, intinya adalah 8 inti megaspora, nanti akan berkelompok ya. Ada yang ke kalaza, ada yang ke mikrofil. Oke, sebentar ya. Ini disebut inti megaspora. Kita lanjut di sini. Nah, 8 inti megaspora yang tadi juga adalah N ya. Karena kan sebelumnya hasil dari pembelahan meiosis, meskipun nanti dilanjutkan dengan 3 kali mitosis. Nah, 4 yang tadi di kalaza, 4 yang di mikrofil, nanti masing-masing salah satunya akan menuju ke tengah. Nih, yang ke tengah, satu inti, masing-masing kelompok akan bergerak ke tengah. Nah, ini nanti akan menyatu. Oke, yang disebut dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini menjadi 2N. Mengapa? Karena kan ini tadi N, ini N. N tambah N menjadi 2N. Oke, adik-adik, inti kandung lembaga sekunder yang merupakan 2N. Nah, yang 3 di sini tadi, ini yang disebut dengan antipoda. Oke, kemudian ini nanti bagian masing-masing yang mengapit si ovum adalah sinergid. Nih, sinergid, sinergid. Oke, saya sudah menuliskan di sini. Dan yang di tengah ini adalah ovum. Oke, ini yang akan tadi kita yang akan kita pelajari tadi untuk menghasilkan sel gamet betinanya ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi, kesimpulannya, proses gametogenesis, pembentukan gamet betina untuk menghasilkan ovum tadi, ini akan menghasilkan sel dengan
3 inti antipoda, ini antipoda, kemudian 1 inti kandung lembaga sekunder, ini nanti yang menjadi 1, berarti ini menjadi 2N, ini tetap N, dan 1 inti ovum yang di tengah, yang bersifat N, dan 2 inti sinergid yang bersifat N. Oke adik-adik, sekian mengenai gametogenesis pada tumbuhan atau megasporogenesis. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar ya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya adik-adik. Tetap semangat ya. Salam.